Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Warni Desi Natalia Gulo dengan NIM C1B020176 dari Prodi Manajemen kelas R002 dengan mata kuliah Perilaku Konsumen yang diampu oleh Bapak Dr. Andang Fajri, STMM. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan perubahan perilaku konsumen yang terjadi akhir-akhir ini. Seperti pada masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan adanya perubahan di mana sebagian besar kegiatan kita dilakukan di dalam rumah karena adanya protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk menghindari penyebaran virus. Yang menyebabkan menurunnya ketertarikan konsumen untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Contohnya membeli konser tiket untuk menonton konser. Lalu, belanja online yang juga meningkat. Hal ini tentu saja terjadi di masa pandemi. Karena adanya aturan pemerintah untuk meminimalkan kegiatan di luar, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka dengan berbelanja online. Dan akibat dari pandemi 19 juga membuat banyak masyarakat yang membuat bisnis di rumah untuk mempertahankan kondisi ekonomi di masa pandemi. Yang kedua, pemasar dapat menyesuaikan bisnisnya terhadap perubahan perilaku konsumen. Yang pertama, aktif melakukan promosi digital dengan membuat iklan pada sosial media dan banner. Situs semenarik mungkin agar konsumen tertarik mengetahui produk apa yang kita jual secara lebih lanjut. Karena ketika iklan kita kreatif, menarik, dan membuat penasaran, maka konsumen akan semakin tertarik untuk membeli. Yang kedua, membangun hubungan baik dengan konsumen. Jangan hanya lewat sosial media sebagai media promosi, tetapi juga sebagai media komunikasi dengan konsumen. Cara ini mampu membantu kita untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk apa yang kita pasarkan. Yang ketiga, membaca perubahan perilaku konsumen. Sejak kemunculan pandemi 19, terjadi pergeseran gaya hidup dan prestis menjadi alasan dalam membeli barang, di mana sekarang ini konsumen lebih mengutamakan kebutuhan primer dan kebutuhan untuk bisa disurvive. Pemasar harus lebih peka melihat perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa new normal. Yang ketiga, motivasi dapat mempengaruhi tindakan konsumen. Memotivasi konsumen berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Motivasi yang tinggi dari konsumen akan menarik minat konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Dari kurangnya motivasi membuat seseorang kurang tertarik melakukan keputusan pembelian. Yang keempat, bagaimana pemasar dapat memahami motivasi konsumen dan mengarahkan untuk kepada pembelian terhadap produk atau layanan yang kita tawarkan. Keberhasilan pemasar mampu menjual produk pada konsumen sehingga konsumen merasa puas dan melakukan pembelian ulang adalah suatu keberhasilan strategi yang dilakukan oleh pemasar, yang proses panjang bukanlah suatu kebetulan karena kesediaan pembeli untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk bukan merupakan suatu keputusan yang tiba-tiba, namun merupakan hasil dari proses evaluasi dari berbagai alternatif. Pembelian juga tidak terjadi tanpa adanya kebutuhan yang dirasakan mendesak sehingga menjadi motivasi bagi konsumen yang mendorong untuk berperilaku. Memotivasi konsumen untuk membeli produk atau layanan yang kita tawarkan juga dapat dilakukan dengan memberi pilihan dalam melakukan pembayaran, membuat suasana persahabatan menjadi lebih dekat, itu juga bisa membantu. Lalu mengadakan pendekatan kepada calon pelanggan dan memberi jalan kepada calon pelanggan untuk mengambil keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan
Terima kasih.